Halo YouTuber, bertemu lagi dengan saya John Pinem. Kali ini saya akan membahas aturan dan kebijakan hak cipta di YouTube. Langsung saja kita mulai. Aturan pertama, hak cipta. Kreator hanya boleh mengupload video miliknya sendiri atau video orang lain. Ya, kita boleh mengupload video orang lain yang izin penggunaannya mereka miliki. Ya, tentunya kita sudah mendapat izin. Hal itu berarti mereka tidak boleh mengupload video yang bukan karyanya atau menggunakan konten berhak cipta orang lain seperti track musik, cuplikan program berhak cipta, atau video buatan pengguna lain dalam videonya tanpa memperoleh izin yang diperlukan. Nah, pertama kita sudah dapat izin dari kreator lain. Oke, berikutnya, apa yang dimaksud dengan penggunaan wajar? Penggunaan wajar adalah hukum Amerika Serikat yang memperbolehkan menggunakan kembali materi yang dilindungi hak cipta dalam kondisi tertentu, ya, tanpa perlu memperoleh izin dari pemilik hak cipta dalam kondisi tertentu. Oke, namun pengguna wajar ditentukan secara kasus per kasus. Penggunaan wajar ini pun ditentukan secara kasus per kasus. Dan setiap negara memiliki aturan berbeda mengenai kapan suatu materi boleh digunakan tanpa izin pemilik hak cipta. Di setiap negara berbeda waktunya, ya. Kapan itu diperbolehkan dan kapan itu tidak boleh dilakukan. Oke, di Amerika Serikat, karya berupa komentar, kritik, riset, dan pengajaran atau laporan berita dapat dianggap sebagai penggunaan wajar. Tetapi hal itu bergantung pada situasinya. Ini di Amerika Serikat, ya. Tadi di atas disampaikan, di setiap negara memiliki aturan berbeda. Oke, namun di Amerika sendiri, komentar, kritikan, riset, pengajaran, atau laporan berita dapat dianggap sebagai penggunaan wajar. Tetapi, hal itu bergantung pada situasi. Kami telah membuat koleksi audio YouTube untuk membantu kreator menggunakan kembali konten yang aman dengan menyediakan musik dan efek suara gratis berkualitas tinggi. Oke, ya, kita bisa mengoleksi, mengupload audio dari YouTube yang sudah YouTube sediakan. Membuat klaim. Nah, ini dia. Bagaimana pemilik hak cipta dapat membuat klaim hak cipta? Setiap orang memiliki akses ke alat pengelolaan hak cipta YouTube, ya, yang memberi pemilik hak cipta kontrol atas materi berhak cipta miliknya di YouTube. Kami bekerja sama dengan pemilik hak cipta untuk mencocokkan materi tersebut dengan fitur yang sesuai berdasarkan skala konten berhak cipta miliknya di YouTube dan referensi yang mereka sediakan untuk mengelola konten secara online dan bertanggung jawab. Alat pengelolaan hak cipta kami menyediakan sejumlah cara yang dapat digunakan pemilik hak cipta untuk membuat klaim hak cipta. Oke, pertama, formulir web. Ini alat pertama. Cara paling mudah untuk mengajukan penghapusan salinan tidak sah konten berhak cipta adalah dengan mengirim pemberitahuan hak cipta secara manual melalui formulir web di IMCI, Digital Millennium Copyright Act. Alat ini cocok untuk sebagian besar pengguna, tersedia bagi siapa saja dan dalam segala bahasa. Oke, kita bisa lakukan ini. Copyright, jadi ya copyright menggunakan kecanggihan teknologi pencocokan konten ID.
Untuk menemukan video yang diupload ulang di YouTube, tersedia bagi lebih dari 1 juta channel. Copyright Max Tool mengidentifikasi upload ulang nyaris seluruhnya dari video original kreator di channel YouTube lain, dan memungkinkan kreator memilih tindakan yang akan dilakukan. Pertama, meminta video dihapus, mengirimkan pesan ke uploader video, atau mengarsipkan kecocokan jika tidak ingin mengambil tindakan apapun ya. Pengguna yang pernah berhasil mengajukan penghapusan, pengguna yang pernah berhasil mengajukan penghapusan berdasarkan DMCI melalui formulir web dapat meminta akses dengan mengirim formulir publik kami. Content ID adalah solusi kami bagi kreator yang memiliki kebutuhan manajemen hak cipta yang paling rumit. Content ID adalah sistem sidik jari digital kami yang memungkinkan pemilik hak cipta untuk mengupload konten yang hak eksklusifnya mereka miliki sebagai file referensi, lalu memindai video yang diupload ke YouTube. Untuk menemukan kecocokan dan konten tersebut, saat pengguna mengupload konten ID akan memindai berdasarkan database untuk menemukan video yang cocok. Jika terdapat kecocokan, tindakan akan diambil berdasarkan aturan atau kebijakan yang ditetapkan pemilik konten. Ini dia. Pertama, memblokir seluruh video agar tidak dapat ditonton. Kreator tidak akan menerima teguran hak cipta jika pemilik konten memblokir video. Memonetisasi video dengan menjalankan iklan pada video tersebut. Dalam beberapa situasi, pemilik hak cipta dapat berbagi pendapat dengan uploader. Melacak statistik penayangan video. Dalam hal ini, biasanya pemilik hak cipta tidak perlu mengajukan penghapusan video karena pelanggar hak cipta, dan sebagai gantinya mereka dapat memonetisasi dan menjalankan iklan untuk video yang ditayangkan. Oke, berikutnya, apa tindakan yang diambil YouTube untuk pelanggaran hak cipta? Ini tindakan yang diambil oleh YouTube. Jika pemilik hak cipta mengajukan keluhan DMCI yang valid melalui formulir web, pemilik hak cipta mengajukan keluhan DMCI yang valid melalui formulir web, kami akan menghapus video. Pertama, menghapus video tersebut dan menerapkan tegur hak cipta. Satu dihapus, yang kedua menerapkan tegur hak cipta. Jika pengguna mendapat 3 teguran hak cipta dalam waktu 90 hari, 3 teguran hak cipta dalam 90 hari, akun miliknya beserta semua channel yang terkait akan dihentikan. Kami juga memiliki alat untuk membantu kreator menyelesaikan teguran hak cipta. YouTube juga menyediakan alat untuk membantu kreator menyelesaikan teguran hak cipta selama 90 hari tadi ya. Pertama, termasuk menunggu waktu tegurannya berakhir selama 90 hari ini. Pertama, meminta pencabutan teguran atau mengirim permintaan pemulihan. Kita harus menunggu 90 hari. Kalau dalam 90 hari itu tidak ada teguran sampai 3 kali, berarti aman. Ya, lalu aman dulu yang 90 hari. Tetapi kita harus, ini dia, meminta pencabutan teguran atau mengirim permintaan pemulihan. Content ID menerapkan cara yang berbeda. Jika ada kecocokan antara file referensi dan konten baru yang diupload, maka klaim akan dibuat berdasarkan referensi yang ditetapkan pemilik konten ID. Kami akan menerapkan kebijakan untuk melacak, memonetisasi, atau memblokir konten, tetapi tidak akan menerbitkan teguran hak cipta. Ini dia konten ID. Oke, konten ID tidak akan menerbitkan teguran hak cipta. Tetapi kalau DMCI, dia menghapus video lalu juga menerbitkan teguran hak cipta. Berikut ini adalah teguran
pedoman komunitas. Yang tadi adalah teguran hak cipta. Demikian terlebih dahulu tentang aturan dan kebijakan hak cipta. Ikuti terus channel John Pinem. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.